Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, sahabat Akyas hafizakumullah. Saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, alhamdulillah bisa bersua kembali di kajian online yang ketiga ini ya, di channel YouTube Dar Al-Kai Surabaya. Kali ini kita ingin mencoba kajian tafsir surat Ar-Rahman ayat 26-27. Nanti bisa dilihat, bisa dicek di mushaf masing-masing di rumah. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kurang lebih terjemahannya, kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di muka bumi ini adalah fana, tidak abadi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang abadi adalah Allah yang memiliki al-jalal, kebesaran, wal ikram, dan kemuliaan. Al-jalal, keagungan, wal ikram, kemuliaan. Semua yang ada di muka bumi ini tidak abadi, Sobat Akyas. Yang abadi adalah Allah Rabbul Alamin. Ini bisa menjadi keyakinan kita di tengah-tengah masih meningkatnya wabah COVID-19 ini. Artinya apa? Kalau Allah sudah menyatakan kepada kita, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi tak ada yang abadi. Siapa saja dan apa saja, tak ada yang abadi. Yang abadi adalah Allah Rabbul Alamin. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munirnya, ketika beliau menafsirkan ayat ini dalam surat Ar-Rahman ayat 26-27 ini, beliau menukil ujaran atau perkataan Ibnu Abbas. Ketika ada ayat ini turun, malaikat berkata, ya yang fana itu makhluk bumi, manusia yang fana. Seolah malaikat berkata, kita yang abadi. Maka kemudian turunlah ayat yang lain di surat yang lain, yaitu Al-Qasas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segalanya itu akan hancur kecuali dia, Allah Rabbul Alamin. Maka sejak itu sadarlah malaikat, nyadar bahwa dirinya pun, mereka pun juga tidak terlepas dari sebuah kefanaan. Nah, dari ayat ini, yaitu surat Ar-Rahman 26-27, bisa menjadi spirit bagi kita, bisa menjadi motivasi bagi kita, bahwa semuanya itu tidak akan berlangsung lama. Semuanya itu pasti berlalu, Sobat Akyas. Seperti malam tidak akan terus abadi. Malam akan berlalu setelah munculnya matahari di ufuk timur. Dan ketika siang pun juga tidak abadi, Sobat Akyas. Akan berlalu ketika sang matahari terbenam di cakrawala barat. Semuanya tidak ada yang abadi. Maka demikian pula kebahagiaan tidak abadi. Kita harus yakin itu akan berlalu juga suatu saat. Kenikmatan yang sekarang kita bisa rasakan, misalnya kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, percaya dan yakinlah itu tidak akan abadi juga. Jangan sombong kita, dan jangan bangga dengan itu semua. Satu saat akan dicabut sama Allah Rabbul Alamin. Seperti tidak abadinya, ini camkan Sobat Akyas, untuk diri saya pribadi dan juga untuk antum semua, camkan. Seperti tidak abadinya kesengsaraan, kedukaan, penyakit, ketidakbahagiaan dalam hidup ini, masalah, musibah, itu juga nggak ada yang abadi. Nggak ada yang lama banget sampai kemudian hari kiamat, itu nggak ada. Satu saat akan berlalu. Seperti berlalunya malam ketika matahari muncul dari peraduannya. Maka
wabah COVID-19 ini, Sobat Aqyas, yakinlah juga nggak akan lama, nggak abadi dia. Dia termasuk makhluk Allah yang tidak memiliki keabadian sama sekali. Dia masuk kategori yang disebut oleh Al-Quran, kullu man 'alaiha fanin. Semua yang ada di muka bumi ini fana, berada dalam ketidakabadian. Yang abadi adalah Allah Rabbul Alamin. Karena itu, ayo yang bisa kita lakukan, kalau kita sudah yakin bahwa semuanya tidak ada yang abadi, semuanya itu fana, yang jadi masalah adalah kitanya. Apakah sabar nggak menunggu waktu itu? Sabar nggak menunggu waktu berlalunya duka yang menyelimuti dalam hidup ini? Sabar nggak kita menunggu berlalunya wabah COVID-19 ini? Kalau kita yakin, dia pasti lewat. Kalau kita yakin, dia makhluk pasti fana. Cuman yang jadi masalah, terkadang kita nggak sabar. Waktu yang sedikit kalau tidak sabar, Sobat Aqyas, bisa jadi lama banget itu. Dan akhirnya membuat kita galau, membuat kita akhirnya panik dan seterusnya. Waktu yang lama, mestinya lama, tapi kalau kita hadapi dengan sabar, Sobat Aqyas, bisa jadi cepat. Seperti ketika kita menunggu jemputan teman seseorang, kita udah panik dari awal, lihat jam bolak-balik, udah ngamuk-ngamuk, udah marah-marah. Saya yakin deh itu tambah lama kelihatannya. Tapi coba kita rileks, santai gitu kan, sambil ngobrol sama temen. Yang jemput pasti datang tanpa kita duga-duga. Inilah hukum relativitas ya. Mungkin waktunya timingnya sama 15 menit. Kita nunggu di stasiun yang sangat kumuh, sangat pengap, banyak bau yang tidak enak. 15 menit sambil nunggu di lounge VIP atau VVIP, sama-sama 15 menit. Pasti lebih cepat ya berada di lounge. Kenapa? Karena di situ kita menikmati. Demikian pula wabah COVID-19 ini, ayo kita hadapi dengan kesabaran. Yang jadi masalah itu kan sebenarnya bukan wabah COVID-19 ya Sobat Aqyas. Sikap kita terhadap atau menghadapi COVID-19 itu yang bisa jadi masalah. Karena itu sabar inilah yang harus kita jadikan senjata yang luar biasa untuk mengatasi wabah COVID ini yang sampai sudah sebulan ini ya Sobat Aqyas, menyelimuti duka dalam negeri kita ini. Sabarlah. Intinya, kalau ingin badai cepat berlalu dari COVID-19, ya sabar. Kunci dalam menghadapi cobaan cuma satu, yaitu kata sabar. Dan terkadang kita meremehkan apa yang namanya sabar itu. Buktinya ketika ada orang yang menasihatin kita dengan sabar ya mas ya, sabar ya, mesti kita ngomong, enak aja kamu ngomong sabar-sabar. Coba kalau kamu yang kena kan begitu. Ya memang mudah, sabar itu mudah di lisan. Tapi ketika kita ngadepin sendiri, terkadang kita lupa dengan kalimat sabar itu. Namun kalau senantiasa kita nasihatkan sabar. Ketika ada teman, ada masalah, kita nasihatin sabar. Ketika ada saudara, ada kita nasihatin sabar. Lama-lama itu akan membentuk sebuah energi positif tersugesti gitu loh. Energi positif tentang kalimat sabar itu dalam kehidupan pribadi kita sendiri yang selalu nasihatin sabar. Yang kelak di kemudian hari kalimat itu yang akan ngajarin kita, Sobat Aqyas. Jadi penting itu, jangan remehin tentang kata-kata sabar. Kalau kita mau belajar tentang sabar lebih dalam lagi, sabar itu di dalam Al-Quran itu disebut 70 kali lebih kalimat sabar dengan berbagai macam derivasinya, dan semuanya ditujukan kepada manusia. Ada istilah sabar, ada istilah subur, ada istilah subrun, ada istilah subroh pakai tak marbutoh. Ada sobarun, subrun, kemudian yang ketiga adalah subroh. Kalau sobar
sobarun itu artinya menahan. Jadi kalau kita ada air mineral yang masih ketutup, kita pencet, itu kan ketahan. Nah, yang nahan ini namanya sobar. Ada subrun itu puncak, sedangkan subroh adalah batu yang keras. Di tiga-tiganya kalau dirangkai, orang yang kuat bisa menahan diri, menahan emosi, tak meluap-luap, dia akan berada di puncak nilainya, tingginya, value-nya. Dan dia memiliki semangat yang begitu keras seperti batu dalam menghadapi situasi apapun. Sabar ini luar biasa untuk kita jadikan tameng bagi kita untuk menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Badai pasti berlalu, saudaraku, sobat Akyas, tinggal kita sabar apa tidak dalam keberlaluan waktu itu, dalam menunggu waktu berlalunya. Para ulama menyatakan sabar itu ada 3 macam. Ada sabar terkait dengan keistiqomahan beribadah kepada Allah. Ya juga harus sabar itu ibadah itu. Biasa bangun malam, sabarlah untuk terus bangun malam. Biasa zikir ba'dal maghrib, teruslah sabar istiqomah. Itu sabar, memang membutuhkan kesabaran. Sabar terkait yang kedua ya, sabar terkait keistiqomahan bertahan dari ajakan nafsu untuk berbuat mungkar. Kali ini habis ngaji, masya Allah, kayak jiwanya jiwa malaikat gitu kan. Nggak mau deh melakukan perbuatan maksiat. Tapi ketika lepas dari sebuah majelis, lepas dari ngaji, wah ajakan nafsu itu kuat. Nah ini kita harus sabar, mempertahankan diri supaya tidak terajak oleh ajakan nafsu itu. Itu juga sabar yang kedua kata para ulama. Sabar yang ketiga, dan ini yang kita bahas, sabar terkait menghadapi petaka hidup, sabar terkait menghadapi wabah COVID-19. Dan inilah poin yang akan kita bahas. Saudaraku, sobat Akyas, hafizahumullah, yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin, dalam menghadapi COVID-19 wabah ini yang kok kelihatan lama ya, dan kita berharap tidak sampai Ramadan. Kita berharap sehingga ngaji bisa tetap jalan di bulan Ramadan. Karena kali ini semuanya lockdown dalam tanda kutip. Pengajian saya juga lockdown semua. Dan mudah-mudahan badai cepat berlalu. Nah, berbicara sabar, masih berbicara sabar, nanti coba kita akan lanjut, saudaraku, terkait dengan level-level sabar ini. Karena itu tetap tunggu informasi kajian online dari pihak kami untuk kita share. Ikutin terus, mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.